Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya, kalian kasih lihat. XAUUSD berhasil memasukin kepala 3 ya, dia udah berulang tahun teman-teman, dari kepala 1, kepala 2, dan sekarang udah masuk ke kepala 3. Kalian bayangin ya. Udah 30 tahun ternyata XAUUSD ini guys, gitu. Terakhir paling tinggi itu di 3005 ya teman-teman ya. Kemudian muncullah candle merah ini di closingnya. Jadi ya spike only di 3000 ya, tapi saya nggak kaget sih, karena memang area spike only ini untuk 3000 udah saya bahas juga di running center ya. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa ya? Karena di sini posisinya adalah di sini nih. Nih guys, kalau kalian perhatikan ini running center. Nah, kali lihat. Bentar, ini gimana turun ke bawahnya? Malah dia masuk ke layar satu lagi. Bentar ya. Oke. Nah, saya tuh mau masukin tampilin fotonya di sini. Gimana caranya supaya? Nah, ini. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, ini dia untuk di area 3500 ke atas ya. Ya 3500, 3005 ke atas ini tuh masih kosong guys gitu loh. Nah 3010 deh ya, paling besar itu di 3010 itu ada call sebesar 291. After that untuk di atas 3000 ini tuh masih kosong ya. Nah masih kosong, artinya di sini tuh belum ada transaksi gitu. Mereka cuma padetin kurang lebih maksimal itu di area 3000 teman-teman gitu, di area 3000. Jadi nih kalau kalian perhatikan, nah 3000, 3005 ya itu masih banyak gitu loh, masih ada gitu loh. Tapi di atas 3005 itu udah agak susah. Yang ini udah mulai agak kosong, 310 pun udah agak kosong, jadi memang transaksi belum ada. Kalau dia masih mau lanjut naik pun ya minimal dia harus kumpulin dulu transaksi kayak ini nih, kayak beberapa minggu ke belakang gitu atau beberapa hari ke belakang gitu ya, baru dia bisa untuk lanjut naik lagi gitu teman-teman. Makanya untuk sampai 3000 sampai 3005 ini ya dari open interest data sebenarnya udah dikasih tahu gitu loh, kalau kita lihat di open interest data ya gitu teman-teman. Nah itu juga saya ada bahas ini di grup ya. Setelah aku perhatikan, oh data cuma sampai 3010. Ada yang tahu nggak kenapa? Nah ini itu ini dibahas di sini teman-teman. Karena memang dari data udah kelihatan gitu. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ini untuk breakout daily itu di 2952 ya, ini breakout daily. Dan berarti ini adalah area plongnya dia ya, tanpa ada resisten, tanpa ada support sama sekali, benar-benar breakout only ya. Dan ini kalau kita lihat di area mapping Jumat kemarin kan kita ada gambar mapping juga ya. Nah mapping Jumat kemarin itu dia ketahan di area minor support kita gitu loh. Di minus support yang kita bahas nih ya, kita gambar gitu. Nah kalau kalian tanya bang mappingnya mana, ada di video YouTube gitu ya, itu udah saya share juga di video YouTube Jumat kemarin ya, sebelum dia benar-benar turun ke sini lagi teman-teman gitu. Nah ini kalau kalian perhatikan ya, nah ini last support ya, ini juga masuk kategori minus support yang kita ambil dari area order block yang ada di time frame 1 jam gitu teman-teman. Kan kalau di 4 jam kan belum ada ya gitu, 4 jam belum ada. Nah ini jadi sebenarnya kalau kita lihat di 4 jam juga jadi area akumulasi gitu loh. Untuk mapping masih sama, ini target breakout ya, ini target, ini jadi ATH ya, level ya, ini ATH level dari mana kita dapat, dari OI data gitu. Ini dua level ini kita dapat dari OI data. Jadi congrats untuk kalian dapat sell di sini ya, karena saya juga dapat sell di sini, dan Link Center juga dapat sell di sini ya, karena memang sudah kita bahas ya. Untuk kalian yang mau hold sell lanjutan, pastikan dia bisa break dari minus support dulu ya. Nanti targetnya itu di sini ya, targetnya dari support breakout gitu, itu di 2955 2950, ini targetnya dia. Tapi in case Senin nanti dia belum bisa breakout ya di minus support ini ya, better jangan di wholesale-nya, takutnya ya kita kan nggak tahu nih, kita bukan cenayang gitu ya teman-teman ya, kita bukan cenayang, in case datanya juga masih saat ini masih agak kosong gitu ya. Nah mungkin dia akan akumulasi dulu kalau dia in case masih mau naik lagi ya, untuk break lagi lanjut ke 3020 atau 3027
gitu, the next target breakoutnya gitu, atau dia balik ke ATH level di sini gitu. Tapi overall sih kalau saya perhatikan memang untuk XAU ya atau goldnya untuk weekly dia agak riskan gitu ya, karena memang di sini posisinya dia akumulasi ya, ini candle breakout, but kita belum tahu nih breakoutnya dia akan top chair apa enggak. Kalau top chair ya mungkin dia akan lanjut lagi gitu ya, mungkin bisa di 3080, 3050 ya, atau 3100 ya, who's know ya, nggak ada yang tahu, karena yang tahu itu cuma bandar teman-teman, yang tahu cuma bandar gitu ya. Semoga aja dia ada koreksi dulu dikit ya, supaya kita bisa nambah muatan kalau dia mau koreksi ke area breakout yang kemarin. Untuk minggu ini sih kalau saya perhatikan, selama dia belum bisa naik lagi di atas 3005 ya, dia masih bisa koreksi turun dulu ke 3000, ke harga 2950 ya, 950, kemudian 2000. Kalau dia bisa masuk lagi tuh, saya kalau mau nego ya, saya mau nego di sini gitu loh ya. Ini ada dua level, 2950, 2910 ya, sini sama sini, atau di sini 2855 gitu. Jadi ada 3 level yang memang saya perhatikan untuk minggu depan. Koin cash dia ada koreksi. Nah, inilah level-level yang memang potensial kita ambil untuk masuk gitu teman-teman gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat secara daily ya, ini ada lower daily-nya dia di sini 2883 gitu. Ini juga cukup oke di sini. Jadi ada beberapa level, ini minor ya, kalau ini jatuhnya minor. Ini primary daily itu yang ini 2952, 290, 2910 ya, sama 2855. Nah, ini premium level support dari daily. Kalau ini 2880 itu ya minor lah kalau untuk weekly sama daily. Nah, ini nih, oh ini daily. Dan memang kuatnya itu di ini ya, di 855 gitu, 855. Kemudian 2909 ya, sama di sini 2950 gitu teman-teman. Ini kalau kita lihat dari daily juga sebenarnya breakoutnya cukup sempurna ya, tapi ya let's see nanti bagaimana kalau in case harganya ini kan candle breakout. Nah, kalau dia berhasil break lagi ke bawah ini ya, ini berarti perlu tandain dulu ya. Dia break lagi di bawah 2933, artinya breakoutnya gagal. Kenapa? Karena harganya itu udah ngebreak di bawah 2930 gitu, artinya dia ada potensi untuk turun lagi ya, ngejar low yang ada di sini 2855 kembali gitu teman-teman. Jadi yang perlu kalian perhatikan minggu depan adalah candle breakout ini ya, breakout candle ini penting banget ya. Open price-nya itu di 2933 sampai 2930 gitu, 2930 berarti di sini. Nah, kalau saya sih much better sih kalau mau ngambil sell lanjutan ya, atau hold sell untuk memang atau sampai ke bawah ya, itu much better tunggu dia break dari bawah support ini dulu ya, kita baru nanti cari sell lagi di sini untuk lanjutan sell lagi kurang lebih ke 2855 atau 2880 gitu teman-teman. Oke. Nah, ini berarti bukan support kaleng-kaleng nih di sini ya. Ini kita ubah aja warnanya, kita ubah warna jadi warna merah ya teman-teman ya gitu. Nah, ini kan kalau kalian tanya kenapa ya, tadi udah dijelasin di sini gitu. Oke, nah kemudian untuk mapping sama ya, nggak ada perubahan karena memang belum ada banyak movement juga, dan gold juga breakout ya. Jadi ini yang paling penting di sini gitu. Jadi selama dia bertahan di atas ini, itu masih potensi dia lanjut naik. Tapi kalau dia udah breakdown di 2933 ke bawah atau 2930 ke bawah, nah ini dia baru turun gitu. Key mappingnya di sini ya, kuncinya di sini gitu teman-teman. Ini kunci dia break retest ya. Ini untuk retest. Nah, ini kunci dia mau lanjut naik atau enggak gitu di sini. Oke, sekarang kita mau bahas mapping ya. Oh iya, saya mau infokan ke kalian ya, untuk yang tanya mengenai yang kemarin ikut webinar ya, itu videonya sudah saya kirim ke kalian ya. Ini udah saya kirim semua ke kalian ya, admin saya juga udah kirim ya. Jadi kalian tinggal cek aja DM kalian ya. Kemudian untuk yang learning center yang udah ikut webinar kemarin, itu udah saya kirim juga ke grup ya di sini. Itu ada di bagian learning center sini. Nah, ini kalian boleh cek langsung ya. Ini ada backupan WIDATA juga. Gitu. Oke teman-teman. Jadi I really say thank you untuk kalian yang sudah antisipasi untuk berpartisipasi ya, untuk join webinar
Juna Trading ID di tanggal 15 Maret kemarin. Dan untuk kalian yang memang belum kesampaian untuk join, ya kalian boleh join lagi nanti di next month ya, atau bulan depan. Kita akan adakan kembali webinar dengan tema yang sama, karena masih ada beberapa orang yang memang belum bisa untuk bulan ini, jadi bisa dilakukan kembali di bulan depan, teman-teman. Oke, jadi stay tune aja pokoknya. Oke teman-teman, hari ini saya thank you untuk kalian sudah join ya. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya lagi mengenai OI data atau apa, kalian boleh tanyakan di personal chat ya teman-teman ya. Atau kalau untuk yang learning center, kalian boleh tanyakan di grup learning center ini sendiri gitu teman-teman. Oke, sekarang kita mau bahas untuk open interest data. Nah, sebenarnya kalau untuk yang kemarin ke webinar, itu kita sudah bahas full ya mengenai COT dan juga open interest data dan potential itu bagaimana. Ya, lebih bahasa itu kalau yang kemarin itu eksklusif lah gitu. Nah, untuk yang ini, untuk kalian ini kita bahas lagi. Nah, kalau kemarin pas webinar memang bisa tanya-tanya gitu. Jadi sekalian saya jelasin, kalian tanya-tanya juga ya. Nah, ini kalau yang ini paling kalian cuma bisa tanya di kolom komentar, tapi it's okay ya. Saya akan tetap jawab nantinya gitu. Nah, ini untuk COT ini mereka lebih cenderung berjaga-jaga teman-teman gitu. Kenapa? Karena longnya ini mereka cuma mengurangi dikit ya, minus 58, shortnya itu minus sebesar 976. Nah, sebenarnya kalau dengan posisi yang seperti ini memang marketnya itu bisa dikatakan masih wait and see gitu loh ya. Jadi bahasa tuh gini ya, kita punya posisi nih ya, hold gold ya dengan posisi kontrak saya sekian. Nah, tapi kita masih mau tahu dulu nih kebijakan kedepannya tuh gimana gitu. Apakah nanti akan membaik atau malah kebalikannya gitu. Makanya longnya kita kurangin sedikit, shortnya kita kurangin banyak gitu. Pasal kayak, oh gue punya posisi, tapi gue nggak mau kurangin banyak-banyak nih, tapi gue mau mengamankan sedikit posisi gue gitu loh. Nah, shortnya karena kondisi lagi nggak menentu, ya udah kita kurangin dulu deh shortnya, tapi longnya kita kurangin dikit juga gitu teman-teman. Bahasa gitu, jadi lebih ke arah mengamankan diri tapi nggak menambah muatan gitu loh ya. Bahasanya kita udah siap lah gitu, in case dia turun pun ya kita udah siap untuk lepas atau apalah gitu teman-teman ya. Kurang lebih bahasa awam tuh begitu ya. Jadi bisa dikatakan posisi market untuk saat ini wait and see, tapi kalau misalkan kita katakan untuk correction ya, untuk kedepannya itu masih bisa mungkin untuk koreksi dulu, mungkin kurang lebih ke 29565 ya, atau 2955 itu paling dekat gitu ke area breakoutnya dia gitu. Karena net positionnya mereka di sini ini masih stagnan gitu, nggak banyak perubahan gitu loh ya. Dan spread yang dimunculkan ini juga masih cenderung bullish untuk gold itu sendiri teman-teman gitu. Oke, memang mereka udah mulai mengurangi posisi, tapi sini mereka wait and see. Kenapa? Karena kita lihat nih, yang warna biru ini dia cenderung imbang gitu ya, nggak yang turun banget gitu loh ya. Kemudian yang merah juga diimbang, tapi spreading ya otomatis secara sentimen overall itu masih bullish gitu. Kemudian kalau dari OI data untuk open interest ya, open interest masih agak kosong sebenarnya gitu, karena kita belum ada harga open, jadi kita pakai harga closing dulu. Closingnya itu di 2984.9, berarti kita ambil 2985 ya, 2985 ya. Oh sorry, ini 6 DTE, kita mau ambil less than dulu. Nah 2985 mana, 2985 ini. Oke, ini open. Ini open ya. Kemudian kalau di atas 2985 ya, ini harga closing ya. Oke. Berarti ini bukan C dong. Bukan O dong, tapi C. Nah, harga closing ya. Karena kita belum ada harga open gitu. Nah, di atas 2985 ya. Ini dia ada, kalau kita lihat nih, kita cari dulu call terbesarnya itu ada di 3000 ya, kemudian 3015 ya. Kemudian di bawahnya itu ada put money ya, itu sebesar 211 itu di 2960, and then di 2940. Nah, kalau ke bawah dia potensial untuk ngejar 2960 ya sampai 2940 teman-teman. Nah, ini dua level yang memang potensial dikejar oleh gold ya. Dan kalau dia naik, dia masih potensi untuk ngejar 3000 sampai 3015 kalau dia mau bikin new ATH baru lagi gitu. Nah, dua level ini kenapa kita tandain ya? Karena memang ini ada level yang memang
bahasa itu paling baik diminatin oleh market gitu ya gitu. Jadi dua levelnya yang kita perhatikan, kalau dia turun dia ngincar 60 ya, 60,50 sampai 40 terendahnya ya, and then 40 berarti kurang lebih di sini ya, 40 di sini. Nah, 40 di sini. Ya, ini 40 karena memang ini tahannya cukup banyak ya di sini 40. Kemudian kalau dia naik itu ada di 15 di sini. Yang 15 ini. Nanggung sih sebenarnya daerahnya, tapi ya nggak apa-apa. Ini yang penting gini aja. Kita sesuaikan lagi sama open interest data ya. Ini 27 belum gitu. Nah, 15 di sini, 20 di sini. Kemudian 20 ya, 20 ada 15, 20 sampai 25 sebenarnya. Cuma memang paling banyak sih di 15, 20 ya untuk saat ini. 25 ada, cuma nanti kita jaga-jaga aja gitu. Soalnya memang ini range-nya besar ya, range-nya cukup besar. Jadi next breakout aja ya kita cari ya. By OI data gitu. Oke, next breakout by OI data ini ATH level ya. Terus udah sih itu sih ya. Jadi ini beberapa level yang perlu kalian perhatikan. Ini nanti saya screenshot, saya kirimkan ke channel Telegram. Jadi kalau kalian mau dapetin, kalau kalian nggak mau ribet-ribet ya, kalian boleh langsung ambil di channel Telegram General Trading ID teman-teman gitu, di public channelnya gitu. Oke, kalau untuk news minggu depan, untuk news ya, bentar, loading dulu. Nah, mapping nggak ada banyak perubahan ya, paling itu tadi tambah level aja, kita ubah di sini gitu. Sama di bawah sini 2940 lah, 2940 sampai 37-an. Kita ambil di sini. Ini support. Oh, jadi ini untuk areanya, teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat dulu investing kalender minggu ini di week ya. Di hari Senin ya. Ini ada core retail sales di jam 19.30, kemudian ada retail sales di jam 19.30 juga. Ini untuk yang hari Senin. And then di hari Selasa nggak ada news ya. Terus di hari Rabu ini ada BOJ interest rate decision ya, ini dari JPY. Terus ada dari Euro CPI ya, kemudian ada crude oil inventory ya di jam 20.30. And then di hari Rabu itu untuk JPY libur Asia, market Asia. Terus ada FOMC minggu ini teman-teman ternyata ya. Ini ada FOMC sama interest rate ya decision ya, ini tidak ada pemotongan kalau kita perhatikan di sini 4,5 juga. Kemudian ini berarti perpindahan, kalau ini dari Rabu ke Kamis jam 1 pagi atau jam 1 subuh teman-teman, pas sahur lah, mendekatin sahur gitu teman-teman ya. Terus di jam 7 malam itu ada BOJ. Wah, ini banyak sih sebenarnya kalau kita lihat ya. Terus di jam 19.30 itu ada dari Inertial Price Climb, terus ada Fed Manufacturing Index ya. Terus ada di jam 9 itu exciting home sales, penjualan rumah yang udah di second hand gitu, bukan yang dari developernya. And then untuk hari Kamis, untuk hari Jumat kosong ya. Terus Sabtu ada US Count ya, cuma ini enggak lah, ini oil rig doang gitu. Berarti minggu ini kita fokus untuk FOMC teman-teman gitu ya, sama interest rate decision ya. Yang kalau interest rate decision sih kayaknya The Fed belum akan nurunin suku bunga dulu karena memang inflasi masih cukup kacau balau juga ya, masih agak stagnan gitu. Lalu yang perlu kita perhatikan adalah press conference-nya dia gitu, sama statement-nya dia. Apakah akan template lagi kayak kemarin atau dia ada punya gebrakan baru, karena memang kalau kita lihatnya juga banyak banget gebrakan-gebrakan yang dibikin oleh presiden baru di US, Trump ya. Dan apakah The Fed juga akan mengikuti jejaknya atau enggak ya, let's see ya nanti di The Fed statement, FOMC statement, sama FOMC press conference nanti. Good morning, dan wow, chartnya langsung tetet gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi itu dulu teman-teman yang saya sampaikan kepada kalian ya. Pokoknya trading itu jangan dibawa pusing. In case kalian nggak punya harga, maksudnya nggak punya posisi ya, udah
santai aja, tungguin posisi itu sampai masuk ke dalam harga ya. Ingat, kita itu bukan cenayang, saya juga bukan cenayang, jadi pasti ada lah, maksudnya salah posisi atau apa ya. Yang penting kita membatasi resiko kita gitu teman-teman. Oke, kita membatasi resiko, dan itu yang paling penting gitu teman-teman. Oke, jadi stay calm aja untuk trading, apalagi di market yang seperti ini. Jangan ngerasa kayak aduh harga sudah ATH, nanti kalau misalkan uang entry ya gue rugi nih, nggak dapet air mancur gitu loh, nggak dapet air mancur gitu. Padahal kita nggak tahu apakah dia akan buat ATH lagi ya kan. Nah, snow nggak ada yang tahu, makanya jangan overconfidence ya, jangan overconfidence. Gini, saya pun yang pakai open interest data pun ada potensi salah gitu, ada potensi data itu di breakout sama dia, atau manipulasi data gitu. Nah, kita cuma bisa kasih ranging. Jadi saya kemarin tuh cuma entry sini. Jadi ketika dia udah break 10, mau nggak mau harus cut gitu. In case dia udah ATH gitu loh. In case dia udah ATH. Nanti jangan sampai kejadian kayak ini lagi. Yang udah ATH nih nggak mau cut, atau ditarik ke sini gitu. Kan sakit ya hati mungil ini gitu. Oke teman-teman. Jadi itu saran saya, dan keputusannya ada di tangan kalian. Kalian mau aman atau kalian mau barbar ya, tapi saran saya lebih baik main aman dulu, karena memang jangan sampai kita tuh jadi donatur untuk broker itu sendiri, karena broker udah kaya men gitu loh, masih mau kasih dia duit lu lagi gitu kan nggak mungkin gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada next video.